Salam selamat pagi, apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, engkau tetap bersukacita karena ada kasih penyertaan, perlindungan dari Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Mau sesulit, serumit apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, yakin dan percayalah bahwa engkau tidak seorang diri karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama denganmu, yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, kedamaian, ketenangan, hikmat daripada Allah ada menyertai teman-teman, sehingga engkau bisa menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan itu dengan baik, dan engkau akan melihat bahwa Allah yang saya dan teman-teman sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita di segala musim hidup kita, bahkan sampai kesudahan zaman. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, pernahkah di antara teman-teman sekalian mendapatkan surat cinta? Kalau pernah, pasti ketika kita mendapatkan surat cinta tersebut, perasaan kita senang, gembira, bahkan surat itu akan kita baca berulang-ulang. Kadang-kadang ada yang lebih ekstrim, biar nggak rusak, nggak kusut, nggak sobek, bahkan ada yang laminating dan kemudian disimpan dengan rapi sebagai bukti ia pernah mendapat surat cinta dari orang yang terkasih. Teman-teman, beberapa dekade yang lalu, Dr. Jerry Moto menemukan pengaruh kuat dari surat tanda kasih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepucuk surat penuh kasih yang dikirimkan kepada pasien yang pernah mencoba membunuh diri atau bunuh diri akan mengurangi resiko mereka mengulangi perbuatan itu hingga separuhnya. Baru-baru ini para penyedia layanan kesehatan kembali menyadari pengaruh dari surat tanda kasih tersebut ketika mereka menunjukkan kasih lewat kiriman pesan singkat, kartu pos, bahkan ada pesan-pesan yang lucu sebagai perawatan lanjutan bagi mereka yang mengalami depresi berat, dan itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hidup orang-orang yang mencoba mengakhiri hidup mereka. Teman-teman, 21 kitab dalam Alkitab kita sesungguhnya adalah surat yang ditulis sebagai tanda kasih dan perhatian kepada orang-orang percaya di abad pertama yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan tantangan karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus, Yakobus, dan Rasul Yohanes menulis surat-surat tersebut untuk menjelaskan dasar-dasar iman dan ibadah membangun kesatuan. Akan tetapi, Rasul Petrus secara khusus menuliskan surat kepada orang percaya yang sedang dianiaya oleh Kaisar Romawi bernama Kaisar Nero. Petrus mengingatkan mereka tentang nilai mereka di mata Allah dengan menggambarkan mereka demikian. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Rasul Petrus mendorong mereka untuk memandang maksud agung dari Allah atas kehadiran orang-orang percaya itu di dunia ini. Yaitu apa? Yaitu supaya kamu atau supaya mereka dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman, Allah yang saya dan teman-teman sembah, yang kita agungkan, telah memberikan kepada kita Alkitab, firman Allah yang hidup, yang diilhamkannya sebagai tanda kasih Allah kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui nilai diri yang Tuhan tetapkan atas saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan agar kita tahu bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah, di mana Ia ingin lewat hidup saya, hidup teman-teman sekalian, kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam hidup kita, agar orang yang tadinya menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka melihat hidup kita, mereka mempercayai Dia sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Teman-teman, sudahkah kita membaca firman Tuhan hari ini? Sudahkah firman Tuhan menjadi kesukaan kita hari-hari ini? Kiranya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca surat-suratnya setiap hari, dan agar saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berjalan di jalannya, dan kita tidak tersesat, dan kita tahu apa tujuan Allah dengan pasti bagi hidup kita. Dan kita juga mau membagikan pesan atau kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada sesama kita yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan kelembutan, yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yang saya, Bapak Ibu dan teman-teman sembah. Jangan biarkan Alkitab kita berdebu, jangan buka seminggu sekali, tapi mari setiap hari menjadi kesukaan kita meneliti, membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita melakukannya, dan engkau akan melihat hidupmu dan hidup saya akan diubahkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita lakukan akan memberikan kuasa yang besar, mengubah hidupmu dan mengubah hidup banyak orang. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjauhi kerumunan. Kalau ada vaksin, teman-teman silakan untuk memberi diri divaksin. Karena apa? Dengan demikian kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.